Semenanjung Korea kembali bergetar. Korea Utara, KORUT, mengumumkan keberhasilan uji coba sistem senjata baru yang mereka sebut mutakhir, yaitu rudal hipersonik. Klaim ini muncul sebagai upaya nyata Pyongyang untuk memperkuat pertahanannya terhadap musuh-musuh regional. Yang membuat uji coba ini sangat signifikan adalah konteks waktunya. Peluncuran ini terjadi hanya seminggu sebelum para pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dijadwalkan tiba di Korea Selatan untuk menghadiri pertemuan puncak regional. Apa keunggulan rudal hipersonik yang melaju lebih dari 5 kali kecepatan suara dan disebut sulit dicegat ini? Mengapa Kim Jong-un memilih momen ini untuk unjuk gigi? Dan bagaimana uji coba ini memengaruhi kebijakan Presiden Korsel yang baru? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah eskalasi terbaru dari Pyongyang yang sengaja menaikkan taruhan di depan mata AS kemampuan rudal hipersonik, kecepatan dan manuver. Uji coba ini bukan sekadar peluncuran rudal biasa. KORUT mengklaim telah menguji coba proyektil hipersonik. Mari kita pahami apa itu rudal hipersonik. Kecepatan tinggi, rudal hipersonik melaju dengan kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara, lebih dari Mach 5. Kemampuan bermanuver. Yang membedakannya dari rudal balistik konvensional adalah kemampuannya untuk bermanuver di tengah penerbangan. Kombinasi kecepatan ekstrim dan kemampuan bermanuver ini membuat rudal hipersonik jauh lebih sulit dilacak dan dicegat oleh sistem pertahanan rudal yang ada, termasuk sistem terminal High Altitude Area Defense (HAD) milik AS di Korea Selatan. Pejabat tinggi militer KORUT, Pak Jong Chon, menyebut sistem baru ini sebagai bukti nyata dari peningkatan kemampuan teknis pertahanan diri DPRK secara bertahap. Tujuan KORUT dan konteks politik yang sensitif. Kantor berita resmi KORUT, KCNA, mengatakan uji coba tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas pencegahan strategis terhadap musuh-musuh potensial. Ini adalah pesan yang jelas ditujukan kepada AS dan Korea Selatan. Yang paling menarik adalah timingnya. Uji coba ini terjadi tepat seminggu sebelum KTT regional di Korea Selatan yang akan dihadiri oleh Presiden AS Donald Trump. Uji coba yang dilakukan menjelang pertemuan puncak tingkat tinggi seperti ini seringkali digunakan KORUT sebagai alat diplomasi paksa. Pyongyang ingin mengingatkan para pemimpin dunia, terutama AS, bahwa mereka adalah kekuatan nuklir dan rudal yang harus diperhitungkan dalam negosiasi, bukan hanya isu pinggiran. Tindakan ini bertujuan untuk menekan AS agar kembali ke meja perundingan dengan kondisi yang menguntungkan bagi KORUT. Perbedaan klaim dan signifikansi launching. Ada sedikit perbedaan dalam klaim kedua Korea. Klaim KORUT, media pemerintah KCNA mengatakan 2 proyektil hipersonik diluncurkan di selatan ibu kota, Pyongyang, dan berhasil mengenai sasaran di timur laut negara itu. Klaim Korsel, Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mendeteksi beberapa proyektil yang diyakini sebagai rudal balistik jarak pendek ditembakkan dari daerah Junghwa di Provinsi Hwanghae Utara. Terlepas dari apakah rudal tersebut adalah murni hipersonik atau rudal balistik jarak pendek dengan kemampuan bermanuver hipersonik, peluncuran ini adalah yang pertama bagi KORUT yang bersenjata nuklir sejak Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menjabat pada bulan Juni lalu. Ini menandai berakhirnya jeda peluncuran di bawah pemerintahan baru Korsel, yang mungkin memiliki sikap yang berbeda terhadap Pyongyang dibandingkan pendahulunya. Uji coba ini adalah tantangan langsung pertama KORUT kepada Lee Jae-myung. Uji coba rudal hipersonik KORUT adalah perkembangan yang mengkhawatirkan. Rudal hipersonik, dengan kemampuan tak terduga, secara signifikan meningkatkan ancaman militer Pyongyang, membuat pertahanan AS dan Korsel semakin rumit. Ini adalah langkah KORUT untuk mengukuhkan diri sebagai kekuatan militer de facto di tingkat global. Dengan melakukan uji coba ini tepat sebelum pertemuan puncak yang dihadiri Trump, Kim Jong-un memastikan bahwa isu kemampuan rudal canggih KORUT akan mendominasi agenda pembicaraan. Ini adalah strategi yang disengaja untuk meningkatkan taruhan di meja perundingan.